Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini Viji masih sama Miss Tiva dan juga Miss Syahda. Waduh, tadi kita ngobrolin soal program-program unggulan di SD Telkausar. Nah, Miss, ini dalam waktu dekat ini SD Telkausar ini akan melakukan kegiatan apa nih, Miss? Ya, untuk minggu ini nih di hari Kamis, insya Allah kita akan ada kegiatan Al-Kausar Goes to Kidzania. Jadi karena kan anak-anak untuk kelas 1, 2, 3 ini masih ingin tahu tentang profesi-profesi yang ada di sekitar kita. Makanya kita mau mencoba untuk mengenalkan kepada mereka apa sih profesi-profesi yang mungkin nanti akan mereka raih di masa depan, seperti itu. Kayak study tour berarti semacamnya ya, Miss, kegiatan outing. Jadi memang setiap tahunnya kita ada kegiatan outing kelas. Dan tahun ini kebetulan untuk kelas 1, 2, 3 kegiatannya ke Kidzania. Wah, gitu. Seru banget nih, pasti teman-teman juga excited banget ya anak-anak. Iya, benar. Udah pada nanya kan, kapan nih? Kelas 1. Iya, itu semua kelas 1 gimana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, ini anak-anak kelas 1 nih kayaknya study tidur katanya, pengen cepet-cepet. Kidzania, benar. Pengen cepet-cepet ya ke sana ya. Tapi berarti memang diadakan untuk kelas 1, 2, 3? Iya, untuk kelas 4, 5, 6-nya karena kan ada kegiatan pramuka ini kita namakan dengan Mukhoyam. Jadi kegiatan camping untuk kakak kelasnya nih, biar mereka tuh merasakan gimana sih rasanya camping di luar sekolah dan juga melatih juga dari kepramukaannya, kemandiriannya dan juga kerjasama gitu. Oke, luar biasa sekali. Baik, ini Miss kalau aku boleh tanya, ini kan dengan beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan di SD Telkausar sendiri gitu ya, Miss ya. Pasti juga ada beberapa prestasi yang memang sudah diraihnya. Mungkin bisa diceritakan apa aja sih, Miss, sejauh ini anak-anak SD Telkausar nih meraih prestasinya di bidang apa aja gitu, Miss? Kalau yang terakhir baru aja kemarin di hari Sabtu, alhamdulillah ada 3 siswa kita yang meraih medali emas untuk cabang olahraga taekwondo. Iya gitu. Jadi memang kita tidak hanya mengizinkan anak-anak untuk berlomba di dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah seperti itu. Dan juga dari kegiatan eskul juga ada ya menang lomba. Silat, karate. Kemarin dari tari juga ada yang tampil di mana? Mewakili sekolah di Telkausar. Oke, tingkat kabupaten kayaknya. Ini luar biasa ya, maksudnya jadi mendorong siswa untuk punya keinginan yang kuat untuk berkompetisi ya. Tapi kalau di SD Telkausar juga ada lomba-lomba kompetisi? Iya, sering ada lomba-lomba karena kita punya 3 program unggulan, jadi ada lomba juga untuk bilingualnya, ada juga lomba M-Haki, itu lomba hafalan Quran, dan lomba M-Haki ini sendiri nggak cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat orang tua. Jadi biar orang tua juga bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Jadi lomba M-Haki diikutin orang tua gimana tuh, Miss? Jadi nanti orang tua nih yang berminat bisa datang ke sekolah untuk ikutan lomba hafalan juga sama. Diliatin gitu. sama anak-anaknya? Iya, diliatin sama anak-anaknya juga, sama dewan jurinya gitu. Kayaknya lebih deg-degan sih itu ya. Iya, benar sekali gitu. Karena biasanya ngetes anaknya, tiba-tiba nih orang tuanya ikut lomba. Nah, mami sama papinya diuji mungkin di situ ya. Oke, berarti ada rewardnya juga ya diberikannya gitu. Biar anak-anak juga seneng gitu kan udah ikut lomba. Dan juga ada, karena kita ada pembelajaran bahasa Arab, insya Allah juga ada kegiatan lomba Arabiknya juga, lomba biar mengenal kosakata dalam bahasa Arab dan juga percakapan dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi nggak hanya di bilingualnya aja bahasanya, tapi juga di bahasa Arabnya. Oke, jadi English Arabnya balance ya. Oke, nah kalau untuk peran orang tua sendiri dalam kegiatan-kegiatan di SD Telkausar gimana nih, Miss? Ya, jadi di sekolah kita tuh ada yang namanya POMG, jadi perwakilan orang tua yang nanti mensupport dari setiap kegiatan. Biasanya ikut serta juga dalam kegiatan, ikut jadi bagian panitianya dan juga ikut turut langsung dalam kegiatannya gitu. Kayak nanti di Kidzania ini dari POMG ini sendiri nanti akan ikut serta, ikut mendampingi dari perwakilan dari POMG-nya gitu. Jadi kegiatan kita ini nggak hanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan siswanya juga, tetapi ada bagian orang tua untuk andil dalam kegiatan tersebut.
Wah, jadi memang nggak cuman mungkin effort dari gurunya Iya. juga ya, memang harus dibantu dengan support orang tua pastinya ya Miss ya. Bahkan di SD Telkomsel secara komunikasi juga baik ya sama Iya, orang tua ya. benar. Ada pertemuan orang tua rutin berarti. Iya, jadi kalau misalkan di awal semester biasanya ada pertemuan dengan orang tua membahas tentang kegiatan-kegiatan Iya. dan juga pertemuan khusus saat setelah pembagian untuk pembagian rapot gitu, karena kan kita melaksanakan sumatif tengah semester dan juga sumatif akhir semester. Jadi pertemuan orang tua itu sering sih kita laksanakan di sekolah gitu. Wah, seru banget. Baik, nah ini kegiatan-kegiatan yang cukup sangat luar biasa padatnya ini ya Iya, Miss ya. benar. Pastinya juga ada tekanan tersendiri untuk kegiatan-kegiatan dari guru-guru khususnya Miss-Miss ini nih sebagai tenaga pengajar di SD Telkomsel. Nah kalau boleh diceritakan sebenarnya kalau ada nggak sih program khusus dari guru-gurunya sendiri, misalkan kayak ada diskusi rutin atau apa gitu, ada nggak sih Miss? Ada, jadi setiap hari Jumat, karena kan anak-anak pulangnya jam 11.15 pulang dari sekolah. Nah, Bapak Ibu gurunya ini mengupgrade diri di setiap jam 1 siang. Jadi nanti belajar tentang kurikulum merdeka, belajar juga tentang bahasa Inggris, belajar juga untuk hafalan Al-Quran. Jadi di sekolah ini difasilitasi nggak cuma buat kegiatan siswanya, tapi juga kegiatan gurunya. Dan juga kemarin sempat ada dari Teachers Goes to Bandung, jadi belajar bahasa Inggris di Bandung gitu, di kampung Inggris Bandung gitu. Jadi Bapak Ibu guru di sini tuh tidak hanya dituntut untuk bisa mengaplikasikan ke anak, tapi juga manfaat dan ilmunya juga kita support gitu, agar bisa lebih bermanfaat lagi. Supaya gurunya memang kompeten, memang Ya, benar sekali. iya ya gitu ya, tidak hanya mengajarkan tetapi memang dari untuk aplikasi ke diri juga Iya, sendiri ya. benar. Makanya akan ada agenda rutin dari setiap guru-guru pekan, sendiri. Waduh, luar biasa. Nah, untuk rencana ke depannya untuk kegiatan ekstrakurikuler ada nggak sih Miss yang mungkin diperbarui dari evaluasi tahun sebelumnya gitu Miss? Ada nggak kira-kira? Mungkin lebih meningkatkan minat di bidang apa gitu-gitu nggak Miss? Ada nggak di bidang ekstrakurikuler? Kalau untuk tahun kemarin kita belum ada eskul basket sama coding. Eskul basket sama coding baru ada tahun ini karena ngeliat minat bakat siswa kayaknya banyak yang suka basket nih gitu. Akhirnya kita adakan eskul basket. Ternyata beneran banyak daftar di basket. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Tapi kebanyakan kelas atas yang ikut basket. Karena mereka mungkin banyak yang pengen jadi atlet basket ya. Oke, nah itu coding loh. Ini Miss, aku kayaknya baru pada ngedengar ini di SD ada eskul coding. Itu maksudnya eskul coding itu seperti apa? Ada gimana cara Eskul ininya? coding kita belajar di lab, pakai lab komputer. Jadi nanti bikin kayak apa sih Program aplikasi Iya. games gitu, dan juga aplikasi-aplikasi yang bikin mungkin animasi-animasi yang bisa gerak-gerak gitu kan anaknya seneng banget ya. Motion grafik ya. Malah coding kita sampai 2 lab, pakai 2 lab. Karena banyak antusiasnya. Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6 juga untuk codingnya dibagi kelas bawah sama kelas atas. Waduh, ini kayaknya kalau kalau di SD Telkomsel nggak usah les keluar, karena di eskul juga udah ada ya. Udah ada eskul coding. Jadi kalau misalkan ngambil les di luar kan lumayan ya, coding loh Miss, kayak IT gitu kan memang potensi yang cukup lumayan agak sulit gitu ya. Iya, Sedangkan di SD Telkomsel sendiri mewadakan di kegiatan eskul ini sendiri gitu. Dari kelas berapa untuk yang antusias di kegiatan coding itu Miss? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 juga ada yang Iya. ikut. Ada 60 siswa. 60 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ikut eskul coding itu. Wah, 60 Makanya kita siswa. bagi menjadi 2 lab biar karena kan kelas atas sama kelas bawah kayak kemampuan itunya kan berbeda Iya, ya. iya, Kalau iya. kelas bawah kan itu masih Basic iya, lah basicnya. Miss ya, pengenalan gitu Iya, ya. basic. Untuk fasilitatornya sendiri berarti dari siapa Miss? Dari Erlangga. Erlangga, oke. Kita Berarti dari bekerja luar. sama dengan Erlas ya. Oke, jadi memang dari ini ya pelatihnya dari luar Dari luar. itu sendiri ya gitu ya. Aduh, anak-anak SD ini bisa bikin aplikasi makin banyak aja nih di store di Play Store dan aduh luar biasa sekali. Tapi ini emang sangat saya juga mendengar berbagai kegiatan-kegiatan yang cukup sangat luar biasa di SD Telkomsel, jadinya kayaknya rasanya kalau punya anak pengen banget nih. Iya, pengen daftar di sana karena banyak banget
apa ya, potensi-potensi yang memang dikeluarkan di SD Telkomsel gitu, diwadahi bahkan dan lain sebagainya. Baik, nah ini kalau ngomongin soal berbagai kegiatan di SD Telkomsel nih Miss, di sekarang juga sudah dibuka ya PPDB 1 ya. PPDB Gelombang 1. Oke, bahkan juga kemarin aku sempat ngobrol sama Bu Widya ya selaku Yayasan SD Telkomsel ini sendiri, bahkan sudah hampir belasan orang yang sudah daftar ya. Iya. Mungkin sekarang udah update udah puluhan mungkin ya. Nah, ini boleh diinformasikan dong Miss, misalkan ayah bunda di rumah gitu ya yang tertarik untuk menyekolahkan anaknya di SD Telkomsel, gimana sih caranya Miss Tifa? Iya, boleh nanti jika ingin berminat untuk daftar di SD Al-Kausar, kita sudah buka gelombang 1 untuk PPDB-nya sampai dengan bulan Desember. Bisa datang ke sekolah dan juga melihat gimana sih keadaan sekolah dan juga kegiatan sekolah, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu sampai dengan pukul 2 siang. Dan jika tidak sempat untuk datang ke sekolah, bisa daftar melalui link di Google Form. Nanti linknya mungkin disertakan gitu ya. Disertakan dari, ya di barcode-nya ya. Oke, baik. gitu. Pokoknya informasi lebih lanjutnya kalau mau lihat cek secara langsung fasilitas dan lain Iya. sebagainya bisa datang ya Miss ya ke Iya, SD benar Telkomsel sekali. Cikarang. Ada di Maps berarti ya, di Maps-nya juga Ada. ada. Oke, tempatnya di Cikarang apa Miss ya? Cikarang Pusat. Cikarang Pusat iya, di ya. Komodo, Oke. Jalan Komodo. Di Jalan Komodo. Jadi pemirsa di rumah, ayah bunda nih khususnya ya sudah lihat informasi-informasi seputar SD Telkomsel nih ya, mendengar cerita-cerita yang sangat luar biasa sekali, kegiatan-kegiatan positifnya, dan tertarik untuk mendaftarkan anaknya di SD Telkomsel, bisa langsung lihat informasi selengkapnya di websitenya SD Telkomsel Cikarang. Ataupun kalau misalkan pemirsa pengen make sure langsung nih kira-kira fasilitas dan sekolahnya seperti apa dan lain sebagainya, untuk nanya secara langsung bisa langsung datang aja ke SD Telkomsel Cikarang. Tepatnya alamatnya juga ada di bawah sini ya. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa scan barcode yang ada di layar kaca Anda untuk seputar SD Telkomsel Cikarang. Baik, terima kasih Miss Tifa dan juga Miss Sama-sama, Syada atas informasinya. Miss Jen. Semoga bisa ketemu lagi Amin, ngebahas amin. lebih spesifik ya. Dan selamat ya, pokoknya semangat terus buat juga, Mbak mendidik Bebe. para generasi yang sangat luar biasa sekali ini, para pejuang-pejuang yang pahlawan-pahlawan yang harus kita apresiasi ya, para guru-guru ini luar biasa sekali. Semoga sehat selalu ya Amin, Miss ya. amin. Baik. Terima kasih pemirsa sudah nonton program Ngobrol Bareng, dan tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng dan program-program BRTV lainnya. Dan Anda juga dapat menyaksikan BRTV di live streaming ataupun di aplikasi Genflix. Saya Via Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.